Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat,
memuliakan namanya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa ditawar, dan harganya harus kita bayar lunas, yaitu sebagai orang percaya kita harus memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus. Artinya ketika kita tidak mau hidup sama seperti Kristus, maka kehidupan kita menjadi tidak berkenan. Saudara suka atau tidak suka, saya katakan dengan tegas, kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, kehidupan kita menjadi tidak berkenan. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, itu juga berarti kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran. Tentu saudaraku, tidak semua orang bisa menerima pernyataan ini, karena ada begitu banyak orang percaya, orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang akan mengelak dengan satu pernyataan, mana mungkin manusia bisa hidup seperti Kristus. Dan saya percaya ada banyak orang yang berpikir seperti ini. Mana mungkinlah kita bisa hidup kudus seperti Kristus, tanpa dosa, sempurna seperti Kristus. Saya mau katakan sebelum saya lanjutkan, persoalannya di sini bukan mungkin atau tidak mungkin. Persoalannya itu adalah kita mau atau tidak mau. Saudara mau atau tidak, saya mau atau tidak. Persoalannya itu bukan mungkin atau tidak mungkin. Jadi saudaraku, sekalipun kita ini orang Kristen, kita mengaku diri sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita tidak akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Catat itu, kita tidak akan mungkin dikenal sebagai anak-anak Allah kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, sebelum kita melihat beberapa kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan bahwa kita harus hidup seperti Kristus telah hidup, saya mau katakan, ingat baik, firman Tuhan itu merupakan suara Tuhan sendiri, perintah Tuhan sendiri, aturan Tuhan sendiri, dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Artinya pasti digenapi. Jadi kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya kita tidak akan mungkin dikenal oleh Allah. Kita tidak mungkin diterima oleh Allah. Tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu artinya kita hidup di dalam dosa.
kita hidup di dalam kecemaran. Dan kehidupan seperti ini tidak mungkin berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Kita akan melihat dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Sudah sering kali kita membacakan ayat firman Tuhan ini, tetapi kita lihat lagi, saudaraku, kebenaran ini. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Jadi kalau kita mengatakan kita ada di dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus, ya kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan, ada kata wajib, jadi harus, tidak bisa tidak. Dan firman Tuhan ini merupakan perintah Tuhan. Artinya kalau kita tidak mau, ya kita melawan perintah Tuhan, kita menolak perintah Tuhan. Ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, karena tidak mentaati perintah Tuhan, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak ingin bersama-sama dengan mereka. Karena Allah itu kudus, Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Sekarang ketika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berkata kita percaya kepada Kristus, kita ada di dalam Dia. Kita dibenarkan di dalam Kristus karena penebusan itu, maka konsekuensinya adalah kita harus hidup seperti Kristus. Ini standar hidup orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan yang tidak bisa ditawar. Kalau tidak, hidup kita menjadi tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, oleh sebab itu saya katakan tadi di awal, ini persoalannya bukan bisa atau tidak bisa kita hidup sama seperti Kristus. Persoalannya itu adalah kita mau atau tidak. Ya, kita mau atau tidak, sebab kita dipanggil memang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita lihat Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, jadi dari kebenaran ini semakin jelas bagi kita bahwa memang kita dipanggil untuk hidup sama seperti Kristus. Tidak boleh tidak. Saudara, sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, artinya kita tetap hidup di dalam dosa, kita tetap hidup suka-suka kita sendiri, kita tetap hidup dengan cara hidup dunia ini. Apakah orang yang hidup di dalam dosa ini bisa diterima di dalam kerajaan sorga? Tidak mungkin, karena firman Tuhan katakan tidak ada kenajisan di dalam kerajaan sorga. Wahyu 21 kalau kita melihat ayat 27, Wahyu 21 ayat 27, firman Tuhan katakan begini, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Perhatikan itu. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudaraku, jadi ini jelas sekali bahwa di dalam kerajaan sorga itu tidak ada sedikit pun kenajisan di sana. Lalu bagaimana mungkin kita yang hidup di dalam dosa, hidup mengikuti keinginan diri sendiri, hidup dengan hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging, hidup sesuka hati kita, lalu kita berharap nanti ketika kita mati bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga? Ini kan sesuatu yang mustahil, saudaraku. Tidak mungkin. Allah tidak bisa menyatu dengan dosa. Itulah kenapa saya katakan tadi, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah mengusir mereka. Karena Allah tidak bisa menyatu dengan dosa. Bagaimana mungkin kalau saat ini kita tetap hidup di dalam dosa, lalu kita berharap karena kita percaya kepada Kristus, kita mati, kita akan tetap masuk surga? Tidak akan mungkin. Saudara, ingat perkataan saya,
tidak akan mungkin, baik saudara atau saya, itu tidak akan mungkin. Karena apa? Kita harus benar-benar ditemukan serupa dengan Kristus, baru kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi persoalannya itu bukan kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus, hidup tanpa dosa. Ingat baik, saya mau katakan, ingat baik, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Ia hidup di dalam keadaan sebagai manusia. Catat itu, Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Ia hidup di dalam keadaan sebagai manusia. Filipi pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang kelima, dikatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 26, perhatikan baik. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat itu. Lalu ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara perhatikan itu. Menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan firman Tuhan katakan dalam keadaan sebagai manusia, sama seperti diri saudara dan saya. Tuhan Yesus ada di zaman itu, Dia hidup sama seperti kita hidup saat ini. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk hidup di dalam ketaatan penuh, untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sekarang persoalannya saudara dan saya mau atau tidak, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau kita tidak mau, ya kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Ini kebenaran, saudaraku. Oleh sebab itu, kita jangan salah mengerti tentang anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah itu diberikan kepada kita sebagai tanggung jawab. Kita sudah diberikan keselamatan. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu artinya kita juga menolak keselamatan di dalam Kristus. Sebab menerima keselamatan di dalam Kristus berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Supaya pada akhirnya dari kehidupan kita yang sama seperti Kristus itulah baru kita bisa mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Menolak hidup sama seperti Kristus telah hidup berarti kita menolak keselamatan di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Kita semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Tandanya kita menyerah di dalam tangan Bapa. Dan percayalah bahwa ketika kita mengangkat tangan di hadapan Bapa, Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.